Kita masuk ke bahasan kita hari ini di poin yang keempat ya. Tadi itu semua pengulangan, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan riba. Ada poin A yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, harta yang berkaitan dengan riba. Kata beliau, itu judulnya ya. Beliau mengatakan adapun harta yang berkaitan dengan riba sendiri ada 6 jenis, yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Berdasarkan Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW, az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wal-syairi bil-syair, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithil, sawa'an bisawa', yadan biyad, fa'idha ikhtalafa hadhil asnafu, fabi'u kaifa syi'tum idha kana yadan biyad. Artinya, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, ya. Atau jenis gandum yang halus, ya. Kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sejenis, setara dan kontan. Ini syaratnya. Harus sejenis, setara dan kontan. Jika jenis ini sebarang tersebut berbeda, maka kamu boleh menjualnya menurut kehendakmu jika dilakukan dengan kontan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1587. Apa maknanya teman-teman sekalian? Harus produknya sama dengan produk dijual. Sampai pernah Bilal radhiyallahu anhu membawa kurma yang sangat bagus ke hadapan Nabi SAW. Nabi SAW tanya, dari mana ini hai Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kurma-kurma yang buruk, lalu saya tukar dengan kurma yang bagus. Ini. Maka Nabi SAW menegurnya mengatakan, itu yang riba. Gitu. Bayangkan seperti ini kata Nabi SAW, riba. Gitu. Maka berkatalah pada saat itu Nabi SAW, harusnya kau jual dulu kurmamu yang buruk itu, berapa nilainya, nah itu baru kemudian kamu pakai untuk ya, untuk beli kurma yang bagus ini. Seperti itu. Ya. Para ulama, di sini dikatakan para ulama, dari kalangan sahabat tabi'in dan sejumlah imam rahimahumullah telah mengkiaskan kepada 6 jenis barang di atas dari jenis makna ya, dan sebab dari jenis-jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang, dimakan atau disimpan adalah semua biji-bijian, minyak, madu, serta daging. Dalam masalah ini Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, tidak akan terjadi riba kecuali dalam harta yang dapat ditakar dan ditimbang dari jenis harta yang dapat dimakan atau diminum. Ya. Jadi artinya di sini ada penarikan hukum ya kepada selain daripada jenis-jenis ini. Intinya juga yang ditimbang ya. Sudah disebutkan semua jenis biji-bijian, minyak, madu, serta daging. Ini harta yang berkait dengan masalah riba. Dan uang tentunya masuk dalam emas dan perak, hitungan emas dan perak. Di poin B-nya, terjadinya riba pada jenis-jenis harta yang terkait dengan riba dapat ditinjau dari 3 segi. Yaitu yang pertama, jual beli barang yang semisal, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum atau kurma dengan jumlah yang lebih. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2312, Muslim 1594. Anna Bilalan ja'ilan Nabi SAW bitamrin barmi. Faqala lahu Nabi SAW, min aina hadha ya Bilal? Qala kana indana tamrun radi'un fabi'tu sa'aini bisa'im di mat'amin Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, awwah ainur riba, la taf'al. Walakin in aradta an tashtariya fabi' tamra bi bai'i akhar thumma ishtari bihi. Bahwa suatu ketika Bilal radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW sambil membawa buah kurma yang baik atau yang bagus. Nabi SAW bertanya kepadanya, hai Bilal, dari mana buah kurma ini? Bilal menjawab, kami mempunyai buah kurma yang jelek, lalu aku menjual ya, 2 sak kurma jelek ini dengan 1 sak kurma yang bagus ini. Jadi jumlahnya kurma buruk lebih besar. Misalnya 2 kilo ditukar dengan kurma yang bagus 1 kilo. Untuk memberi makan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah riba, itulah riba.
janganlah kamu lakukan perbuatan itu. Tapi jika kamu ingin membelinya, maka juallah dahulu kurma yang satunya dengan transaksi penjualan yang lain, lalu belilah kurma yang lain dengan hasil penjualan kurma tadi. Jadi ini yang pertama ya, menjual jenis yang sama tapi beda nilainya. Emas sama emas tapi beda. Ini nggak boleh, bisa jadi riba. Yang kedua, ini ditinjau dari segi ribanya ya. Jual beli barang yang berlainan jenis, misalnya emas dengan perak dan gandum dengan kurma, di mana salah satu dari keduanya ada di tempat, sedang yang satunya lagi tidak ada di tempat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La tabi'u minha ghaiban binajiz." Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang ada. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2177. Juga sabda Nabi SAW, "Bi'ul dhahaba bil fiddati yadan biyad." Juallah emas dengan perak secara kontan. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1240. Ya. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Az-zahabu bil warqi riban illa ha'an wa ha'an." Jual beli emas dengan perak dimungkinkan untuk terjadinya riba kecuali secara kontan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2174 dan Muslim 1586. Artinya, transaksi antara emas sama perak misalnya, kurma sama gandum dibolehkan, tapi dua-dua produk harus ada dan dihitung cash. Ya. Nilainya berapa nih? Yang ketiga, jual beli barang yang sejenis dengan jumlah yang sama, akan tetapi salah satunya tidak ada di tempat dan penyerahannya ditangguhkan, seperti menjual emas dengan emas atau kurma dengan jumlah yang sama, hanya saja salah satunya tidak ada di tempat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Al-burru bil-burri riban illa ha'an wa ha'an." Jual beli gandum dengan gandum dimungkinkan untuk terjadinya riba, kecuali dilakukan secara kontan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2174 dan Muslim 1586. Kemudian beliau mengatakan tidak ada riba dalam jual beli yang saling meminta dihalalkan dan berbeda jenisnya. Kata beliau tidak termasuk riba jual beli barang yang berbeda dengan hal harga. Maaf saya ulangi, tidak terjadi riba jual beli barang yang berbeda dalam hal harga dan serta jenisnya, kecuali jika penyerahan salah satunya ditangguhkan. Jadi diperbolehkan menjual emas dengan perak dengan jumlah yang berbeda, menjual gandum dengan kurma, atau menjual garam dengan gandum dalam jumlah yang berbeda, jika hal tersebut dilakukan secara kontan, yakni penyerahan salah satunya tidak ditangguhkan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Jika jenis barang-barang yang berbeda, maka juallah menurut kehendakmu jika dilakukan secara kontan. Jadi ini kalau seandainya kontan tidak ada masalah. Tapi kalau barangnya tidak ada di tempat, maka tidak boleh. Ya. Atau salah satu tidak ada barangnya di tempat. Ya. Demikian juga tidak termasuk riba, yaitu jual beli barang-barang yang di dalamnya kemungkinan terjadinya riba. Dengan pembayaran dilakukan secara kontan, baik barangnya itu ada di tempat transaksi atau tidak ada. Baik pembayarannya atau barangnya diserahkan di tempat transaksi atau tidak. Karena Rasulullah SAW saat membeli unta Jabir bin Abdullah di saat bepergian, beliau tidak membayarnya, kecuali saat tiba di Madinah. Selain itu pun Rasulullah SAW membolehkan jual beli dengan cara pemesanan sebagaimana dalam sabdanya, "Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin wazin ma'lumin ila ajrin ma'lum." Barang siapa yang memesan sesuatu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu tertentu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2241 dan Muslim 1604. Baik, kita kembali sekarang merincikan teman-teman sekalian satu persatu yang dimaksud dengan kemungkinan terjadinya riba dari tiga sisi. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, ya, jual beli barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dengan jumlah yang lebih. Emasnya
10 gram ditukar dengan emas lain 9 gram. Ini nggak boleh. Ini riba terjadi. Atau ya 1 kilo gandum ditukar dengan 2 kilo gandum. Ini nggak boleh. Ya. Jadi jenisnya sama tapi beda timbangannya. Beda takaran, beda ukurannya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa terjadi riba adalah jual beli barang yang berbeda jenis. Misalnya emas sama perak, gandum sama kurma, tapi salah satu barang tidak ada di tempat. Kita bawa emasnya tapi peraknya lagi nggak ada. Kita bawa kurmanya tapi gandumnya tidak ada. Makanya tidak dibolehkan. Jadi jenis ini harus ada di tempat. Barangnya ada di depan mata, dicek, baru kemudian boleh gitu. Ini juga ada bab sendiri dalam jual beli ya. Teman-teman sekalian dianjurkan kalau mau beli produk, mengeceknya. Itu memang bagian daripada syariat Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita cuma mula masa saja, cuma menyentuh saja. Ya, tanpa mengetahui isinya seperti apa. Ini sudah pernah kita singgung dan tentu insya Allah sudah secara umum bisa difahami tentang larangan ini. Ya tidak boleh. Kayak misalnya orang beli kucing dalam karung, disilakan begitu ya. Tidak pernah tahu isinya seperti apa. Jadi kalau beli produk baiknya ya dilihat, dicek. Karena Nabi SAW mengatakan al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang transaksi masih dalam khiyar. Boleh melanjutkan transaksi atau membatalkan selama belum berpisah. Ya. Kalau masih satu lokasi, satu tempat. Tapi kalau sudah berpisah, maka sudah lain ini. Ya. Berarti tidak bisa lagi Anda tuntut orang setelah Anda keluar dari showroomnya, dari tokonya, dari supermarketnya. Dari awal Anda sudah ngecek itu. Ya. Seperti kasus Umar bin Khattab lalu pernah beli kuda dari seseorang. Kemudian Umar bin Khattab cek semua kuda itu. Bagus, nggak ada masalah. Cocok harga, bayar. Lalu Umar bin Khattab tunggangi kuda itu, baru beberapa langkah berjalan, kuda itu pincang. Lalu Umar panggil orang itu. Umar bin Khattab mengatakan, kesinilah, ambil kudamu cacat. Kata orang tersebut, wahai Amir Mu'minin. Waktu itu Umar bin Khattab jadi raja ya. Bagaimana adilnya Islam sampai satu masyarakat biasa bisa ya memprotes pemimpinnya, dalam tanda kutip sini, tentang hal yang dituduhkan padanya. Maka dikatakan Umar mengatakan, ambillah kudamu ini. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, tadi waktu Anda beli, Anda sudah cek semua. Tidak ada masalah. Sekarang Anda sudah pakai, walaupun baru beberapa langkah ada cacat. Itu bukan kesalahan saya. Maka Umar mengatakan, kalau gitu harus ada hakim di antara kita. Lewatlah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini salah satu simbol keadilan dalam Islam. 60 tahun dia menjadi hakim. Ya. Di 5 masa kepemimpinan, masa Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah. Jadi semua ini dia menjadi hakim karena adilnya 60 tahun. Maka Shuraih lewat itu belum jadi hakim. Dan ini sebabnya kenapa dia ditunjuk menjadi hakim oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Maka lewat Shuraih Al-Qadhi kata Umar, ini ada Shuraih, bagaimana menurutmu? Karena dikenal Shuraih orang yang adil, kata orang tersebut tentu saja. Saya setuju, nggak ada masalah. Lalu disampaikanlah kepada Shuraih, ini kejadian seperti ini, bagaimana menurut kamu? Kata Shuraih setelah mendengarkan semua, kata Shuraih, Amir Mu'minin, kalau Anda mau kuda ini dikembalikan pada orang ini, ya maka kembalikanlah sebagaimana Anda beli. Anda sudah berpisah sekarang. Kalau Anda mau dikembalikan, kembalikan seperti tadi, tidak cacat. Kalau sekarang cacat itu bukan kesalahan dia karena sudah transaksi. Nah ini poin penting. Baik, ada pengecualian di situ. Kecuali misalnya seperti beberapa toko ya yang mengatakan barang ini boleh dibawa ya sampai 3 hari misalnya. Kalau ada yang rusak boleh dikembalikan. Maka ini ada syarat, ini lain lagi. Kalau ada seperti ini Anda sudah sepakat dengan pemilik toko, nggak ada masalah. Tapi ingat, Allah Maha mengawasi. Jangan sampai Anda pulang ke rumah, barang itu Anda sudah coba tes bagus, ternyata memang sengaja dirusak oleh anak Anda, istri Anda atau suami Anda, lalu Anda mengatakan masih ada garansinya 3 hari nih, dibawa pulang ke sana, dikatakan bahwasanya ini rusak. Padahal sebenarnya awalnya tidak rusak, ini nggak boleh. Allah SWT punya cara menghukum setiap orang, saudaraku sekalian. Hati-hati. Bahkan kepada hal-hal yang kecil.
seorang mukmin harus jeli dan peka sekali dalam melakukan apapun kegiatan, karena semua akan dihisap oleh Allah SWT. Seorang salafus saleh pernah meninggal dunia, kemudian muridnya mimpi, dia datang dalam mimpinya. Dan ini tidak bisa direkayasa tentunya ya. Maka pada saat itu muridnya bertanya, dalam mimpi tidak bisa diatur pertanyaannya. Dia cuma mengatakan, bagaimana Allah sekarang ya, bagaimana keadaan Anda sekarang? Maka kata gurunya, Allah telah memaafkan saya. Hanya saja Allah menanyakan kepada saya segala sesuatunya. Ya. Sampai Allah menanyakan, ya, Allah menanyakan kepada saya, kenapa pernah saya katakan, ya, atau Allah sampai menanyakan kenapa saya pernah berkata, ya, kenapa hujan ini turun? Begitu saja sudah cukup Allah hisab dia. Apalagi masalah-masalah yang lebih besar. Jadi harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi itu jenis transaksi yang kedua, ya, harus barangnya hadir dua-duanya. Kalaupun berbeda jenis, ya. Kemudian yang ketiga, barang yang sejenis dengan jumlah yang sama, akan tapi salah satu tidak di tempat. Kalau yang pertama tadi barang sejenis tapi ya dua-duanya ada di tempat, cuma jumlahnya lebih. Kalau yang ketiga ini adalah barang sejenis tapi salah satu tidak di tempat. Emas saya pegang, saya mau tukar dengan emas teman saya tapi emasnya lagi ada di Dubai misalnya. Nah ini tidak bisa. Harus barang itu dua-duanya ada. Ini yang disebutkan tadi dalam poin yang ketiga. Ini tiga jenis kurang lebih atau tiga sisi bisanya terjadi ya transaksi riba itu sendiri. Kemudian kita masuk ke poin C-nya, tidak ada riba dalam jual beli yang saling meminta dihalalkan. Halalkan. Kalau ada orang menghalalkan beda, tapi kalau bukan dengan kehalalan seseorang yang melepas produknya maka tidak boleh, bisa masuk dalam riba ya. Kata beliau tidak termasuk riba jual beli barang yang berbeda dalam hal harga serta jenisnya, kecuali jika penyerahan salah satu ditangguhkan. Jadi diperbolehkan menjual emas dengan perak dengan jumlah yang berbeda, menjual gandum dengan kurma, atau menjual garam dengan gandum dalam jumlah yang berbeda, jika hal tersebut dilakukan secara kontan. Dan dua-dua pihak setuju, nggak ada masalah. Gitu ya. Yakni penyerahan salah satunya tidak ditangguhkan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau berbeda jenis, emas sama perak, gandum sama kurma, garam sama gandum misalnya. Kalau berbeda ini, maka juallah menurut kehendak kalian jika dilakukan secara kontan. Dinilai berapa secara kontan, gitu kan. Atau ada produk semuanya. Atau kalaupun lebih, maka pihak yang menerima kurang setuju. Dia ridho, nggak ada masalah. Maka itu juga tidak masuk dalam masalah riba ini. Lalu kata beliau, demikian juga tidak termasuk riba, yaitu jual beli barang-barang yang di dalamnya kemungkinan terjadi riba. Dengan pembayaran dilakukan secara kontan, baik barang itu ada di tempat transaksi atau tidak ada. Baik pembayarannya atau barang yang diserahkan di tempat transaksi atau tidak. Karena Rasulullah SAW pada saat membeli unta Jabir bin Abdullah di saat bepergian, beliau tidak membayarnya kecuali setelah tiba di Madinah. Ya. Jadi ada kemungkinan kena riba, tapi bukan barang-barang yang masuk dari 6 jenis tadi yang disebutkan, jenis-jenis barang riba. Contohnya Nabi SAW pernah beli kuda, kemudian beliau pakai safar, belum dibayar. Gitu kan. Baru saat Nabi SAW ya, pulang baru beliau bayar. Lalu beliau juga mengingatkan dalam sabdanya, Man aslafa fi syai'in fal yusrif fi kailin ma'lumin, waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu tertentu. Hingga batas waktu tertentu. Ini hadis sudah kita sebutkan riwayat Bukhari Muslim ya.
Tetapi dalam jual beli, cara salam atau pemesanan, pembayarannya didahulukan. Sedangkan penyerahan barangnya dapat ditangguhkan hingga batas waktu yang cukup lama. Ya, kalau misalnya ada seseorang pesan barang, dia mau taruh uang dulu nggak ada masalah. Ya, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ya. Tapi di sini harus jelas waktunya, produknya. Dan ingat teman-teman sekalian, barang yang Anda transaksikan harus betul-betul ada secara fisik. Ya. Dan tidak ada istilah hangus uang yang sudah dibayarkan. Tidak ada produk yang Anda kembalikan. Dan ini juga perlu digarisbawahi, kalau Anda tidak punya produknya, maka jangan Anda memajang di medsos Anda, ini produk saya ada, padahal tidak ada. Anda beli mungkin 4-5 produk itu, Anda pajang, gitu kan. Lalu Anda jual, laku dan terjual. Kemudian Anda orderan lagi, Anda mengatakan baik, stoknya sudah habis, saya akan pesankan. Tidak usah takut kehilangan rezeki. Allah sudah tentukan. Kalau ada produknya datang, baru kemudian Anda berikan kepada orang tersebut. Anda berikan kepada orang tersebut. Itu di poin C-nya tentang ada beberapa jenis produk atau cara yang tidak riba. Yang pertama, keriduan kedua belah pihak walaupun berbeda jenis dan beda timbangan atau takaran. Ya. Demikian juga boleh transaksi tidak termasuk riba jatuh tempo. Ya. Atau ambil barang sudah sepakat sama-sama ridho. Kayak tadi Nabi SAW beli untanya Jabir. Ya. Lalu beliau pakai safar, belum dibayar. Pulang safar baru beliau bayar. Maka ini juga dibolehkan. Tapi harus ada keridhaan dari pemilik produk di sini. Ya. Dan di sini Anda kalau sudah pakai berarti Anda sudah transaksi jual beli, cuma Anda tunda pembayarannya. Di poin D-nya, jenis-jenis barang yang berkaitan dengan riba. Harta yang berkaitan dengan riba terdiri dari beberapa jenis. Mayoritas sahabat dan para imam telah menuturkan sebagai berikut, yaitu emas, ya, perak, gandum, jewawut, ya, semua jenis kurma, semua jenis biji-bijian atau kacang-kacangan, ya, di antaranya kacang full atau kedelai, kedelai, kacang hummus, ya. Ini mirip juga dengan kacang bagian daripada jenis kacang-kacang Arab, ya. Beras, jagung, minyak, madu, dan semua jenis daging, termasuk dalamnya daging unta, daging sapi, daging kambing, dan semua jenis daging burung, dan semua jenis daging ikan. Ini bisa masuk dalam masalah riba. Ya. Walaupun tadi ada 6 jenis saja disebutkan, tapi sebagian ulama menarik jenis-jenis ini masuk di dalamnya. Karena umumnya menggunakan juga takaran. Kemudian poin E-nya, jenis makanan yang tidak terkait dengan riba. Riba tidak berlaku pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak dapat disimpan lama, serta pada masa yang tidak termasuk, riba tidak berlaku pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak dapat disimpan lama, serta pada masa lalu tidak termasuk, ya. Begini saja, tidak dapat disimpan lama gitu ya. Dan tidak termasuk jenis makanan yang ditakar dan ditimbang. Selain itu, tidak termasuk makanan pokok, sebagaimana lainnya biji-bijian, buah kurma, daging. Berdasarkan keterangan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Ya, maksudnya di sini, sayuran buah-buahan tidak masuk dalam masalah riba gitu ya. Kalau ada orang misalnya beli 7 kilo, kemudian dilebihkan oleh penjualnya misalnya, dan apalagi dengan keridhaan itu tidak ada masalah. Ya. Itu bisa saja masuk di situ. Kemudian ada catatan masalah perbankan. Pertama dikatakan bank-bank konvensional yang terdapat di negara-negara Islam pada umumnya melakukan praktek-praktek riba. Bahkan bisa dikatakan didirikan di atas dasar riba 100%. Sehingga tidak diperbolehkan mengadakan hubungan kerjasama dengannya kecuali dengan kondisi darurat. Jadi ada dibolehkan tapi darurat. Seperti mentransfer uang dari satu negara ke negara lain, sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah semestinya
orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin mendirikan bank Islam yang jauh dari praktek riba dalam sejumlah transaksinya. Atau memberikan masukan. Memberikan masukan. Misalnya, kita berikan masukan kepada pihak pemerintah dengan cara yang baik, cara yang santun, supaya pemerintah paham, oh ternyata dalam Islam itu ada sistem yang seperti ini. Mungkin lebih baik, maka bisa diterapkan. Ya. Adapun langkah-langkah pendekatan untuk mendirikan bank Islam yang dimaksud ialah atau adalah hendaklah para tokoh muslim di suatu negara berkumpul dan sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat disebut dengan tanda kutip tabungan jamaah. Atau kalau kita sekarang sudah ada bank syariah ya. Dengan memilih orang yang pintar dan kompeten di antara mereka dalam bidang itu yang akan memimpin dan menjalankan roda lembaga tersebut. Tugas lembaga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima sejumlah simpanan atau tabungan tanpa imbalan atau gratis. Ini baru dikatakan syariah gitu kan. Kemudian yang kedua, meminjamkan sejumlah uang kepada kaum muslimin yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan mereka tanpa bunga. Nah ini tanpa-tampanya nih jadi garis bawah ya. Yang ketiga, bekerja sama atau berinvestasi dalam bidang pertanian, perdagangan, rekonstruksi bangunan, perindustrian, sehingga tabungan tersebut diinvestasikan dalam sejumlah usaha yang mendatangkan keuntungan pada tabungan tersebut. Kemudian yang keempat, membangun pentransferan untuk kaum muslimin dari satu negara ke negara yang lain tanpa dipungut biaya jika ia memiliki cabang di negara tersebut atau yang dimaksud. Memudahkan transfer. Yang kelima, setiap awal tahun tabungan dihitung dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi sederhana begitu saja tentang Islam. Jadi yang pertama, ya menyimpan uang umat tanpa ada imbalan. Kan sekarang kita kalau nabung, biasanya tiba-tiba sudah ada tambahannya akhir bulan. Ya, ini tambahannya dari mana nih? Sementara saya cuma taruh uang 100 juta. Kalau bisa jadi 105 juta misalnya. Apa alasannya? Dari mana? Kecuali dari awal akad kita investasi. Saya tahu 100 juta, saya akan investasi. Dan hitungannya, keuntungannya adalah persentase. Bukan flat langsung 100 juta dapat 5 juta. Itu bisa jadi riba, nggak boleh. Caranya gimana? Persentase. Jadi misalnya 100 juta ini dimasukkanlah ke dalam uang-uang yang ada yang diputar. Kemudian ternyata uang itu nanti menghasilkan hasil persentasenya untuk nasabah misalnya 10%, untuk perbankan 90%. Maka dari keuntungan yang ada 10%-nya itu adalah 5 juta, maka jadi 105 juta misalnya. Jadi secara persentase dikeluarkan, maka itu dibolehkan. Kalau penentuan langsung angka, maka tidak boleh, ya karena belum tentu untungnya seperti itu atau bisa saja sehingga terzalimi orang yang mengelola investasi tersebut atau memang dia aja sendiri ya pemilik uang ini terzalimi karena tadinya keuntungannya bisa 200 juta cuma dikasih 5 juta saja misalnya. Nah seperti itulah. Kemudian yang kedua, meminjamkan sejumlah uang kepada kaum muslimin ya sesuai dengan kadar kebutuhan mereka ya, tapi tanpa bunga. Ya begitulah tadi saya bilang jasa mengejar pahala. Yang ketiga, bekerja sama di sini mengajak para nasabah untuk bekerja sama. Jadi kita buka akad ya kerjasama, musyarakah ya misalnya atau yang lainnya. Kemudian kita punya beberapa jenis usaha sebagai pengelola harta tersebut atau uang tersebut. Nih sektor realnya pertanian, perkebunan, apalah segala macam ya yang bisa kita kelola dengan tenaga-tenaga profesional, lalu kemudian kita bagi hasil. Untung rugi ditanggung bersama. Yang keempat, membantu transfer uang. Ya. Dari satu negara ke negara yang lain, tanpa dipungut biaya. Jika ia memiliki cabang di negara yang dimaksud. Tapi kalau ada biaya karena dia tidak punya cabang, dan akhirnya perbankan yang di sana minta uang, maka disampaikan baik-baik kepada nasabahnya, ada biaya di sana sekian gitu. Yang kelima, setiap awal tahun nanti dihitung semuanya kalaupun ada investasi, lalu kemudian dibagi kepada para pemilik saham di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini catatannya, masalah asuransi. Tidak menjadi masalah jika penduduk suatu negara dalam
dari kalangan kaum muslimin yang saleh mengadakan kas sesuai dengan pendapatan bulanan mereka atau kesepakatan di antara mereka di mana setiap anggotanya menanam saham dalam jumlah tertentu secara sama. Misalnya 10 orang masing-masing 10 juta dari 100 juta. Kas itu menjadi simpanan khusus bagi para anggota. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa musibah seperti kebakaran, kehilangan harta, atau hal-hal yang terkait dengan badan, misalnya dalam kurung kesehatan atau kecelakaan, maka diberikan kepadanya santunan yang dapat meringankan dari musibah yang menimpahnya. Akan tapi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penanam saham meniati saham yang ditanamnya dengan tujuan semata-mata ini, mencari keridhaan Allah supaya mendapat pahala dari perbuatan tersebut. Jadi bukan keuntungan. Anda memang taruh untuk amal saleh kalau diasuransikan itu. Ya. Jadi Anda taruh uang tersebut, 10 orang berkumpul, mereka taruh uang, kemudian nanti saling membantu, ta'awun dalam hal ini. Dan memang dia sudah ikhlaskan. Yang kedua, jumlah santunan yang diberikan kepada anggota yang terkena musibah harus ditentukan. Sebagaimana ditentukannya bagian masing-masing para penanam saham. Sehingga asuransi tersebut didirikan atas dasar asas persamaan yang sempurna. Jadi misalnya 100 juta uang terkumpul. Ya udah, kapasitas uang kantor kita sekian. Ini yang bisa kita bantukan kepada orang-orang gitu. Nah, ada di antara orang-orang yang punya saham di situ, kalau semua sama 10% misalnya, 10 juta semuanya, maka nanti kalau ada yang kena musibah, yang diprioritaskan uang dia dulu, uang dia 10 juta misalnya, itu yang dipakai. Kalau kurang, diminta keridhaan yang lainnya, ini saudara kita butuh ya 20 juta. Maka dari penyumbang awal diminta keridhaannya. Tolong tambahkan dari uang Anda 2 juta per orang atau 3 juta per orang supaya menggenapkan membantu saudara kita ini. Mereka ridho, jalan semuanya. Memang seperti itu. Jadi nggak ada istilah hilang uang itu kalau tidak dipakai gitu kan. Dan itu bisa difungsikan untuk membantu orang lain atau bahkan kalau mau diinvestasikan bisa dibahasakan akadnya jelas masalah investasi dana yang sudah masuk dikelola di sektor real mirip dengan tadi ya masalah perbankan. Kemudian setelah itu baru dibagi hasil seperti umumnya orang investasi di perusahaan. Tujuannya nanti bisa untuk kegiatan sosial lagi. Yang ketiga, ya, tidak dilarang untuk mengembangkan uang kas dengan menginvestasikan di bidang perdagangan, pembangunan atau perindustrian dibolehkan dengan pola mudharabah atau bagi hasil. Jadi bisa tadi uang itu daripada dia tinggal, maka dikelola, diinvestasikan. Supaya 100 juta bisa jadi 1 miliar. Lebih banyak orang yang bisa dibantu. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya lebih begini, kaidah dasarnya. Lebih kepada bagaimana asuransi ini lebih kepada sosial. Lebih kepada bagaimana membantu orang lain. Bukan berpikir keuntungan di situ. Kapan Anda mencari keuntungan di situ, dalam arti kata kayak tadi, orang bayar. Dia tidak komplain 1 tahun, hilanglah, hanguslah, diambillah. Apa haknya diambil? Ya, harusnya dikembalikan kepada orangnya gitu kan. Allahu a'lam. Jadi ini termasuk hal yang disinggung di sini. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian kita tutup dengan ini. Ada di poin B-nya jual beli mata uang ya atau money changer ya. Tentu kalau Anda pegang bukunya, saya bisa mengingatkan kembali karena poin-poinnya di sini cukup banyak ya. Jika kita kembali ke halaman 650 ada materi ke-6 riba dan prakteknya. Nah, riba dan prakteknya ini ada poin A riba. Nah, dirincikanlah masalah riba, pengertian riba, hukum riba ya. Kemudian hikmah diharamkan riba, kemudian hukum-hukum tadi yang berkaitan dengan jenis-jenis barang riba, kemudian ada penjelasan tadi tentang perbankan dan asuransi, ya. Itu di poin A, semua berhubungan dengan masalah riba. Sekarang ada poin B,
Masih di materi 6 tadi ya. Di materi 6 sekali lagi, ya, riba dan prakteknya. Pertama riba, kemudian yang kedua A riba, keduanya B-nya money changer. Nah ini money changer sekarang yang kita bahas. Supaya kita tuntaskan pada pertemuan ini bahasan tentang materi riba di poin A, riba, dan poin B money changernya. Insya Allah kedepannya kita akan masuk ke materi ketujuh, masalah salam atau pesanan ya. Baik, saya bacakan langsung. Masalah jual beli mata uang atau money changer. Yang pertama, jual beli mata uang di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan sarf. Yaitu jual beli sebagian mata uang dengan sebagian lainnya. Misalnya menjual uang dinar dengan uang dirham dan lain-lain. Yang kedua, jual beli mata uang hukumnya boleh. Karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli itu sendiri hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bay'ah. Dan Allah menghalalkan transaksi jual beli. Juga sabda Nabi SAW, bi'u dhahaba bil fiddati kaifa syi'tum yadan biyad. Juallah emas dengan perak menurut kehendakmu asal kontan. Bawa uang dolar ditukar langsung dengan real, ditukar langsung dengan rupiah. Ya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1590. Yang ketiga, hikmah disyaratkan jual beli mata uang adalah untuk memudahkan seorang muslim menukar mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, syarat sah jual beli mata uang adalah penjual dan pembeli harus serah terima dalam satu tempat dan dilakukan secara kontan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, juallah emas dalam kurung termasuk dalamnya mata uang. Ya. Dengan perak termasuk dalamnya mata uang. Ya, baik itu mata uang dinar atau mata uang dirham. Ya. Menurut kehendakmu secara kontan. Juga berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Umar radhiyallahu anhu, tidak, demi Allah janganlah kamu berpisah darinya sehingga kamu mengambil darinya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, jual beli emas dalam kurung termasuk dalamnya mata uang di sini ya. Mata uang dinar, jual beli emas dalam kurung termasuk mata uang dinar dengan perak termasuk dalamnya mata uang dirham dimungkinkan terjadinya riba kecuali dilakukan secara kontan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu saat Malik bin Aus bermaksud menukarkan uang kepadanya. Maka Talha mengambil dahulu uang dinar darinya seraya Malik berkata kepadanya, tunggu hingga pengawalku datang dari hutan. Ketika itu Talha memberikan jumlah uang dirham kepadanya. Jadi disuruh Umar bin Khattab suruh tunggu Talha agar jangan ya memberikan dulu sampai Malik membawa. Talha punya dinar, ya, Malik punya dirham. Talha mau kasih dinarnya, emasnya. Talha mengatakan tunggu dulu, ya, diambil dulu itu uang dinar, tunggu dulu sampai pegawaiku datang baru saya kasih kamu dirhamnya. Kata Umar tidak bisa. Sampai dia datangkan dirhamnya, baru kemudian kontan tukar di tempat, maka itu boleh. Nah ini yang dimaksudkan dalam masalah ini tentunya. Kemudian ada poin yang kelima yang beliau jelaskan. Tentu dalam masalah money changer ini tadi ada apa itu definisi money changer. Ya, di poin 1, poin 2 tadi hukum tentang bolehnya jual beli mata uang. Yang ketiga, hikmah disyariatkannya. Yang keempat, sah jual beli, ya, kalau ada di satu tempat, ya. Dan yang kelima, yang terakhir dan kita tutup dengan ini, yaitu sejumlah ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli mata uang. Ini perlu digarisbawahi bagi semua teman-teman yang punya money changer. Poin A-nya, boleh tukar menukar uang emas dengan uang emas dan uang perak dengan uang perak dalam kurung atau mata uang lainnya jika dilakukan dengan jumlah yang sama, sehingga jumlah yang satunya tidak dilebihkan dari jumlah yang satunya lagi. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tabi'u dhahaba bil dhahabi illa mithlan bimithil, wa la tushiffu ba'daha ala ba'd, wa la tabi'u al-wariqa bil wariki illa mithlan bimithil, wa la tushiffu ba'daha ala ba'd, wa la tabi'u minha ghaiban binajiz. Janganlah kamu menjual emas dengan emas, termasuk dalamnya ya uang emas.
kecuali jumlahnya sama. Serta janganlah kamu menangguhkan sebagiannya atau sebagian lainnya. Janganlah kamu menjual perak dengan perak. Termasuk dalamnya adalah mata uang perak. Kecuali jumlahnya sama. Serta janganlah kamu menangguhkan sebagiannya atau sebagian lainnya. Ya, janganlah kamu menjual dari keduanya antara yang tidak ada di tempat transaksi dengan yang ada di tempat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2177 dan Muslim 1584. Ya. Artinya di sini harus barangnya ada di tempat, ya, atau transaksi jelas, ya, secara kontan di sini selesai. Kalau tidak maka penangguhan salah satunya bisa masuk dalam bab riba. Selain itu juga harus istilah terimakan dalam satu majelis, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Az-zahabu bi-dzahabi riban illa ha'an wa ha'an wa fiddatu bil-fiddati riban illa ha'an wa ha'an." Menjual emas dengan emas dimungkinkan terjadi riba kecuali dilakukan secara kontan. Dan menjual perak dengan perak dimungkinkan terjadinya riba kecuali dilakukan secara kontan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2134. Ini poin A, ya, di poin nomor 5 tadi. Sejumlah ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli. Yang harus diperhatikan yang pertama, yaitu boleh tukar emas dengan emas, perak sama perak, termasuk di sini mata uang emas ataupun mata uang perak, jika dilakukan dengan jumlah yang sama. Di poin B-nya, jadi kalau misalnya dolar dengan dolar harus sama, rupiah sama rupiah harus sama, itu intinya. Di poin B-nya, dalam jual beli mata uang diperbolehkan melebihkan salah satunya jika jenisnya berbeda. Dolar sama rupiah, dolar sama real. Misalnya, menjual uang emas dengan uang perak. Jika dilakukan dalam satu majelis berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ikhtalafat hadil asya'u, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad." Jika barang-barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu jika dilakukan secara kontan. Hadis ini riwayat, ya, atau hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya, riwayat Imam Muslim nomor 1587. Jadi kalau dolar sama real boleh kontan, tapi walaupun berbeda nilai. Misalnya 100 dolar 375 real, 100 dolar 1.400.000 rupiah misalnya. Kemudian yang terakhir C-nya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi berpisah sebelum melaksanakan serah terima, maka transaksi dihukumi batal. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW kecuali dilakukan secara kontan. Hadis Bukhari Muslim. Jadi harus betul-betul, ya, jelas barangnya ada. Tidak boleh satu memberikan barang, satunya tidak. Allah